Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar Radio Roja 756 kHz, kemudian Radio As-Sunnah 92,3 FM Cirebon, dan Radio Afia 107,8 di Majalengka. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan simak kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Seperti biasa disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah, dan kita akan simak lanjutan dari pembahasan Kitabun Nikah berikut ini. Selamat mendengarkan untuk Anda semua, semoga bermanfaat. Falyatafadhal masykuran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, para pendengar Raja, semoga Allah memuliakan kita semua. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi. Ketahuilah ayyuhal ikhwah bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi ada dua macam. Yang pertama yaitu yang haram dinikahi selama-lamanya. Dan yang kedua yaitu yang haram dinikahi sementara saja. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, ini ada 3 sebab. Sebab yang pertama yaitu nasab. Adanya pertalian hubungan nasab. Itu ummahat, ibu, banat, anak, akhwat, saudari, kakak atau adik, al-ammat, wal khalat, bibi, banatul akh, keponakan, anak daripada saudara kita, baik saudara laki-laki maupun wanita, maka keponakan itu adalah termasuk yang diharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Jangan kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kamu, kecuali sesuatu yang telah berlalu, maksudnya jadi syariat-syariat yang telah lalu, karena itu adalah merupakan zina yang mendatangkan kemurkaan dan jalan yang paling buruk. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaykum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak wanita kamu dan saudari-saudari kamu dan bibi-bibi kamu dari ayah maupun ibu. Demikian pula keponakan-keponakan kamu. Kemudian sebab yang kedua, adanya musaharah, hubungan pernikahan, antara laki-laki dan wanita. Maka wanita-wanita yang diharamkan karena adanya hubungan pertalian pernikahan, yang pertama yaitu ibu dari istri.
maka ibu dari istri menjadi ibu kita selama-lamanya. Dan tidak boleh dinikahi selama-lamanya, walaupun si istri sudah ditalak. Ya, walaupun si istri sudah tidak menjadi istrinya lagi, tapi ibunya tetap selama-lamanya. Ya, haram untuk dinikahi. Dan sebatas akad saja menyebabkan ibu daripada istri menjadi haram. Yang kedua yaitu anak dari istri yang sudah dinikahi dan dukhul. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang menikahi janda dan punya anak, dan kemudian dia menikah dan dukhul, maka pada waktu itu anaknya menjadi haram untuk dinikahi selama-lamanya. Kecuali apabila dia menikah sebatas akad kemudian tidak dukhul, lalu kemudian pisah. Maka pada waktu itu anaknya menjadi halal untuknya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi, fa illam takunu dakhaltum bihinna. Ya Allah berfirman, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin. Dan rabibah yaitu anak-anak istri kalian yang telah kalian dukhul padanya. Ya, fa illam takunu dakhaltum bihinna, tapi kalau kalian belum sempat dukhul ya dengan istri, dengan ibunya, kemudian cerai misalnya, fala junaha alaikum, tidak mengapa engkau menikahi anaknya. Kemudian yang ketiga yaitu zaujatul ibn, istri anak, istri dari anak kita, maka menjadi anak kita untuk selama-lamanya dan tidak boleh dia dinikahi selama-lamanya. Walaupun misalnya sudah bercerai, maka tetap tidak boleh dia dinikahi selama-lamanya. Kemudian yang keempat zaujatul ab, ya istri dari bapak kita. Apabila misalnya bapak kita punya istri 4, maka istri-istri bapak kita adalah menjadi ibu kita untuk selama-lamanya. Ini adalah merupakan sebab yang kedua, yaitu wanita-wanita yang diharamkan karena adanya sebab tali pernikahan. Adapun sebab yang ketiga ya akhi, yaitu wanita-wanita yang diharamkan karena ada sebab susuan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian dan saudari-saudara kalian sepersusuan. Dan Rasulullah SAW mengabarkan ya akhi, bahwa susuan itu mengharamkan sama dengan nasab. Beliau bersabda, radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ya, susuan itu kata Rasulullah mengharamkan sebagaimana nasab mengharamkan. Berarti yang diharamkan dari susuan itu siapa? Yang pertama yaitu ibu sepersusuan. Jelas ini haram. Yang kedua yaitu saudari sepersusuan. Apabila seorang wanita misalnya menyusui beberapa anak, maka semua anak yang dipersusui oleh si wanita itu menjadi saudara sepersusuan. Tidak boleh mereka itu yang menikah. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, saudari daripada wanita yang ibu kita yang menyusui, itu pun menjadi haram untuk kita. Ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kata beliau, fayahrumu 'ala ar-radhi' atazawwuj, maka anak yang disusui haram menikahi yang pertama al-murdi'ah, wanita yang menyusuinya. Yang kedua ummul murdi'ah, ibu dari wanita yang menyusui. Ya. Yang ketiga
ummu zaujil murdi'ah, ibu dari suami yang menyusui. Ukhtul murdi'ah, ya, saudari wanita dari wanita yang menyusui. Ukhtu zaujil murdi'ah, saudari wanita dari suami wanita yang menyusui. Banatu baniha wa banatuha, ya, anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki di wanita yang menyusui. Ya. Demikian pula anak-anak wanitanya. Al-ukhtu minar radha'ah, yang ketujuh yaitu saudari sepersusuan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ya akhi, menyusui sebatas ya massah dan massatan, satu sedot dan dua sedot. Ya, satu kali susuan dan dua kali susuan itu tidak menjadikan si anak itu jadi anak susuan. Ya, yang menjadi anak sepersusuan yaitu apabila dia sudah 5 kali susuan yang kenyang. Disebutkan dari Aisyah, ia berkata, kana fima unzila minal Qur'an 10 radha'atin ma'lumatin yahrumna atau yuhrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Ini adalah termasuk yang diturunkan dari Al-Quran, yaitu 10 kali susuan yang diketahui dan itu yang mengharamkan, kemudian dimansuh menjadi 5 kali yang dimaklumi, yang diketahui. Ya. Dan disyaratkan anak yang disusui itu dalam 2 tahun atau kurang, tidak boleh lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna kahaulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu boleh menyusui anak-anaknya sampai 2 tahun sempurna, ya, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi secara sementara, yang pertama yaitu al-jam'u bainal ukhtaini. Tidak boleh menikahi 2 wanita yang bersaudara. Ya, 2 wanita bersaudara. Misalnya menikahi adik dan kakaknya sekaligus, ini haram. Maka pada waktu itu apabila si Zaid misalnya menikah dengan si Wati, maka adiknya atau kakaknya Wati haram bagi si Zaid. Namun sementara saja. Ya. Yang kedua ya akhi, tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya. Ya, maka bibi wanita itu menjadi haram dinikahi karena ia menikahi ya anak si wanita tersebut. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. La yujma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh diperkumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya dari ayahnya, tidak pula dengan bibinya dari ibunya. Kemudian, wanita di antara wanita yang haram dinikahi untuk sementara yaitu istri orang lain. Demikian pula wanita yang sedang dalam iddah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Dan wanita-wanita yang telah muhsinah, ya, yaitu wanita-wanita yang telah menikah dari istri-istri orang lain, jelas ini tidak boleh dinikahi. Ya. Kemudian ya akhi, yang keempat yaitu wanita yang telah ditalak 3, maka tidak halal kepada suaminya kecuali apabila si wanita telah menikah dengan suami yang lain atau telah menikah dengan lelaki lain. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a
in dhanna an yuqima hududallah. Apabila ia mentalaknya yang dengan talak yang ketiga, maka tidak halal lagi istrinya, ya, sampai si istri itu menikah dengan laki-laki lain. Dan apabila ya, suami yang kedua telah mentalaknya, maka tidak mengapa suami pertamanya itu rujuk, ya, jika ia merasa yakin bisa menegakkan hukum-hukum atau hudud, batasan-batasan Allah. Artinya, ya, bahwa tujuan pernikahan adalah supaya bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Maka sebuah rumah tangga yang tidak mampu atau tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah belum tercapai daripada tujuan pernikahan itu. Kemudian, ya akhi, wanita yang tidak boleh dinikahi secara sementara, ya, yaitu tidak boleh menikahi pelacur, baik laki-laki maupun wanita, sampai dia bertaubat dengan betul-betul bertaubat. Allah berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin." Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, lelaki yang berzina tidak boleh menikahi kecuali wanita yang berzina juga atau musyrik. Demikian pula wanita yang pelacur, ya, yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki yang berzina juga atau musyrik, dan itu diharamkan kepada kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, wa Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi, ya, kana yahmilul asara bi Makkah, dia membawa tawanan-tawanan di Makkah, dan di Makkah ada seorang pelacur yang bernama Anak, di mana itu pacarnya, ya. Qala ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Marsad sudah masuk Islam. Itu menunjukkan, akhi, bahwa pacaran itu adalah merupakan, ya, perangai jahiliyah, asalnya dari orang-orang jahiliyah. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, yankihu anakan, bolehkah aku menikahi anak, wanita pelacur itu? Qala fasakata anni, Rasulullah pun diam. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, ya, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali lelaki yang suka berzina atau musyrik. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini kepada Al-Marsad dan berkata, jangan kau nikahi dia. Ini akhwal Islam, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi secara sementara. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-ankihatul fasidah, pernikahan-pernikahan yang, ya, yang terlarang, yang haram, yang rusak dan tidak sah, ya. Yaitu yang pertama, nikahus syighar, yaitu an yuzawwija ar-rajul ibnatahu aw ukhtahu aw ghairahuma mimman lahu al-wilayatu alayh ala an yuzawwijahu al-akhar aw yuzawwija ibnahu aw ibna akhihi ibnatahu aw ukhtahu aw binta ukhtihi aw nahwa dhalik. Yaitu seorang laki-laki, ya, menikahkan anak wanitanya atau saudari wanitanya dengan orang lain dengan syarat bahwa orang itu harus menikahkan dirinya dengan anaknya atau saudarinya. Misal, ya, si Budi berkata ke si Ali, wahai Ali, ya, saya mau menikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fatimah, dengan syarat kamu harus menikahkan saya dengan anakmu, ya, yang bernama Hindun misalnya. Maka ini adalah disebut nikah syighar, dan akadnya haram, sama saja dengan mahar ataupun tidak dengan mahar. Ya, karena Nabi SAW melarang syighar secara mutlak.
Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syighar. Dia melarang dari syighar. Lalu kemudian beliau menafsirkan perawi hadis menafsirkan wasyigharu an yaqula rajul lirajul zawwijni ibnatak uzawwijka ibnati, ya, nikahkan aku dengan anakmu, aku akan nikahkan kamu dengan anakku, ya, atau nikahkan aku dengan saudarimu, aku akan nikahkan kamu dengan saudariku. Ini tidak diperbolehkan, akhi. Kenapa? Ya, li'annahu yufdi ila ijbarin nisa. Karena ia sama saja memaksa wanita untuk menikah dengan lelaki yang dia tidak sukai. Sedangkan di dalam Islam, akhi, memaksa wanita untuk menikah dengan laki-laki itu hukumnya haram. Dan ini merupakan kemungkaran. Dan ini merupakan kezaliman terhadap wanita. Ya, subhanallah, bagaimana Islam, ya, sangat melindungi hak-hak wanita. Bagaimana Islam menghormati dan menjunjung tinggi harkat wanita. Tapi sayang sekali, ya, banyak wanita merendahkan dirinya, ya, ketika dia tidak mau mengikuti syariat Islam. Ikhwatul Islam, yang kedua, pernikahan yang rusak, yaitu nikahul muhallil. Apa itu? Yaitu apabila misalnya si Budi punya istri bernama Fatimah. Kemudian si Budi mentalaknya 3 kali talak. Sehingga si Fatimah tidak lagi halal untuk si Budi sampai si Fatimah menikah dengan lelaki lain. Ya, kemudian setelah ditalak 3, ternyata si Budi dan si Fatimah atau si Budi ingin kembali lagi ke Fatimah. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya, si Budi ini kemudian menyewa laki-laki. Nah, disebut dalam hadis itu taisul musta'ar, ya, badot pinjaman. Dia berkata kepada temannya misalnya, ya, si si Ahmad, ya, ente nikahin dong, ya, si Fatimah. Tapi setelah itu ente harus ceraikan, ya, supaya saya bisa kembali ke dia. Maka ini jelas haram, ya akhi. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal-muhallallah. Ya, Rasulullah SAW melarang yang berusaha menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Juga Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Maukah aku kabarkan kalian badot pinjaman? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wal muhallil, la'anallahu al muhallil wal muhallallah. Yaitu laki-laki yang berusaha menghalalkan seorang wanita untuk suaminya yang pertama. Ya. Maka, ya, apabila seorang laki-laki menikahi wanita itu niatnya supaya bisa kembali lagi kepada yang pertama, ya, sementara si wanita misalnya tidak tahu, maka yang berdosa pada waktu itu adalah si laki-lakinya saja. Setelah itu adapun wanita karena ketidaktahuan dia, ya Allah maafkan. Dan setelah kemudian ditalak lagi, maka si wanita itu menjadi halal untuk suami yang pertama, yang sahih halal. Karena tidak diketahui oleh wanita itu, ya, bahwa demikian pula suaminya pertama misalnya tidak tahu, kecuali kalau ada persengkokolan antara suami yang pertama dengan laki-laki yang kedua itu. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernikahan yang ketiga yaitu nikahul mut'ah. Yaitu sebut dengan nikah, ya, kontrak sebatas beberapa waktu saja. Karena Rasulullah SAW, ya, telah mengharamkan nikah mut'ah selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, dan dalam hadis Saburah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami nikah mut'ah
di hari Fathu Makkah. Kemudian kami belum keluar dari Mekah sampai Rasulullah melarang dari nikah mut'ah tersebut. Dan ini akhi dengan ijma' para ulama. Adapun satu riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas membolehkan, namun alhamdulillah telah ada riwayat lain bahwa Ibnu Abbas merujuk dari pendapatnya yang salah tersebut setelah diberitahu oleh seorang sahabat tentang haramnya pernikahan mut'ah. Sehingga in aqadal ijma', yang menjadi terjadilah ijma' ya akan haramnya nikah mut'ah. Dan ini nikah mut'ah ini subhanallah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Bahkan mereka membuat hadis-hadis palsu mengenai keutamaan nikah mut'ah yang hakikatnya adalah zina. Na'udzubillah. Kemudian akhi, di antara perkara yang diharamkan itu menikahi wanita dengan niat talak. Ya. Sesungguhnya memang sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa menikahi wanita dengan niat talak boleh. Karena katanya ya syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Akan tetapi apabila kalau kita melihat ya bahwa ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, kemudaratan yang muncul di mana apabila seorang laki-laki setelah 2 tahun ditinggalkannya istrinya begitu saja, ya, ini jelas akan menimbulkan perselisihan, yaitu sama saja dengan ghish, ya, penipuan, ya, tipu muslihat, bahkan menimbulkan permusuhan, bahkan menghilangkan saling percaya antara kaum muslimin. Ya, bahkan kemudian malah menyebabkan si laki-laki itu ya malah berpindah dari satu syahwat dengan syahwat yang lainnya. Akibatnya akan timbul mafsadah yang lain yang lebih besar. Makanya yang sahih, dan ini disahihkan oleh para ulama yang muhaqqiqin insyaallah, bahwa itu adalah merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah merupakan pernikahan yang tidak diperbolehkan ya di dalam Islam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan al-huququz zaujiyah, hak-hak suami istri. Ketahuilah bahwa suami mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Demikian pula seorang istri mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh seorang suami. Ya, memang ya akhi, pernikahan itu adalah sebuah hikmah yang agung sekali. Ya, makanya disebutkan bahwa pernikahan itu ya tidak ada ruginya di situ. Ya, disebutkan katanya, saya mendengar seseorang membawakan seorang perkataan dari orang Yunani kuno, siapa namanya itu, Sokrates apa, katanya menikah itu tidak ada ruginya. Ya, kalau istri menyenangkan hati kita senang. Kalau istri kita sedang membuat kita jengkel, itu membuat kita berusaha menjadi seorang laki-laki yang bijaksana. Subhanallah. Ya, walaupun memang kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang kafir, akan tetapi memang ya kata-kata ini bisa kita terima. Ya, karena kata-kata ini benar. Lebih-lebih pernikahan itu mempunyai hikmah yang agung. Ya, seorang laki-laki ketika menikah dengan wanita, ya, dikondisikan pada emosional yang kemudian ya disalurkan berupa perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika istri membuat kita senang, kita alhamdulillah bahagia. Ketika istri kita ya menjengkelkan kita berusaha menjadi seorang lelaki yang bijaksana dan melatih ya emosional kita. Memang ini butuh kepada perjuangan, subhanallah. Ikhwatul Islam, adapun hak seorang wanita yang harus dilakukan oleh seorang suami. Yaqulullahu ta'ala
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kalian dari diri kalian, istri-istri kalian, agar kalian merasa tenang kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Ya. Rasa cinta dan rasa kasih sayang tidak ditemukan, akhi, yang begitu besar kecuali pada suami istri. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyukai para istri itu untuk senantiasa mencintai dan menyayangi suaminya, demikian pula suami mencintai dan menyayangi istrinya. Ya, bukankah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menikahi wanita yang banyak ya cintanya kepada suami? Tazawwaju al-wadud al-walud. Ya, nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang banyak ya cinta dan kasih sayangnya. Ya, al-walud, dan banyak istri, banyak anaknya. Walidha syara'a lahum minal huquqi ma yuhfadhu ada'uhu al-mawaddah. Ya, ma yahfadhu ada'uhu al-mawaddata war-rahmata minan nafadi aw ad-dhaya'. Oleh karena itu, ya syariat atau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada mereka hak-hak yang dengan menjaganya akan terpelihara rasa cinta dan kasih sayang itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Ya, dan bagi para istri yang mempunyai hak-hak yang harus dilaksanakan dan dipenuhi secara ma'ruf. Lihat, akhi, ayat Al-Qur'an ini walaupun ringkas, namun subhanallah, ya kalau kita terangkan dan kita jabarkan, ya tentu akan menjadi sebuah penjelasan yang panjang sekali. Ya, Allah mengatakan para wanita mempunyai hak yang harus dilaksanakan secara ma'ruf. Fahiya qa'idatun kulliyatun natiqatun bi anna al-mar'ata musawiyatun lirajul fi jami'il huquq. Ya, ini adalah sebuah kaidah yang menyeluruh, yang mengucapkan bahwasanya wanita itu sama dengan laki-laki dalam seluruh hak. Ya, kecuali suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam firman-Nya, walirrijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki ya mempunyai keutamaan, keistimewaan di atas wanita dalam satu derajat. Ya. Waqad ahala fi ma'rifati ma lahunna wa ma 'alaihinna 'ala al-ma'rufi bainan nas wa mu'asyaratihim wa mu'amalatihim fi ahlihim. Wa ma yajri 'alaihi 'urfun nas wa tabi'un li syara'ihim wa aqaidihim wa adabihim wa adatihim. Ya, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam masalah pergaulan suami dan istri, ya sesuatu yang sifatnya baik atau tidak itu dikembalikan kepada uruf, ya adat istiadat atau kebiasaan di masing-masing tempat atau daerah. Di mana kaidah syariat mengatakan bahwa setiap dalil syariat yang tidak ada batasannya dalam syariat, ya maka batasan itu dikembalikan kepada kebiasaan atau adat istiadat. Ya. Maka dalam suatu syariat atau suatu adat istiadat, setiap perbuatan yang itu sifatnya ma'ruf di antara suami dan istri, ya untuk saling memberikan kepada mereka hak-haknya, maka itu dianggap dalam syariat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ikhwatul Islam, ya, a'azzani Allah wa iyyakum. Fal muslimul haqqu ya'tarifu bima li zawjati alaihi minal huquq. Seorang muslim yang sejati mengakui akan hak-hak ya istrinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaikum haqqan." Ketahuilah
Istri-istri kalian tuh mempunyai hak yang harus kalian laksanakan. Dan para suami pun punya hak yang harus dilaksanakan oleh para istri. Ya subhanallah. Makanya Ibnu Abbas berkata, Inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li. Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untuk diriku. Ya, seorang sahabat yang faqih. Ya, beliau berkata, aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untuk diriku. Al-muslimul wa'i, seorang muslim yang sadar, yuhawilu daiman an yuaddiya li zawji haqqaha. Dia berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan hak-hak istrinya. Ya, ghairu nadhirin fi haqqihi istawfahu amla. Tanpa harus melihat apakah si istrinya melaksanakan hak kepada dirinya atau tidak. Demikian pula si istri. Seorang istri berusaha untuk melaksanakan hak-hak suami tanpa harus melihat apakah suami melaksanakan haknya terhadap dirinya atau tidak. Itu menunjukkan keikhlasan. Ya. Terkadang karena ketidakikhlasan kita, seorang istri ketika melihat suaminya kurang memenuhi haknya, dia pun balas dengan sikap yang sama. Akhirnya maksiat, dibalas dengan maksiat. Berbeda seorang muslim yang berilmu, yang sadar, yang beriman kepada Allah, yang berusaha untuk memenuhi hak jenisnya, walaupun dia tidak memenuhi hak terhadap dirinya. Li'annahu harisun ala dawamil mawaddah warahmati bainahuma. Yaitu menunjukkan akan semangat dia untuk melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia melanggengkan rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Kama annahu harisun ala tafwitil fursah ala syaitan alladhi yuharrish bainahuma liyatafarraqa. Sebagaimana dia pun berusaha sungguh-sungguh untuk menutup segala macam kesempatan-kesempatan setan dalam menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara keduanya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, itulah Islam. Ya. Maka kita berusaha untuk menjalankan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan insyaallah kita akan membahas tentang masalah hak-hak suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam buku ini pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Nah, demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada. Pertemuan kita dan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan masalah batasan umur ketika menyusui itu Ustaz. Saya pernah mendengar hadis ini tentang kisah Sahla binti Suhail yang menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat wajah cemburu di suamiku, yaitu Abu Zulaifah, tentang anak angkatnya Salim yang sudah besar. Ketika itu tidak diberlakukan hukum anak angkat. Terus Rasulullah menyarankan agar anak itu disusui, sedangkan anak itu udah besar. Maksudnya disusui itu diberi air susu ibu angkatnya itu. Nah, itu hukum itu menyusui ketika besar itu apakah dibenarkan Ustadz? Karena ada kasus gini, seorang akhwat itu mengangkat anak angkat udah 7 tahun. Ketika adik perempuannya melahirkan, anak angkat yang 7 tahun itu diberi air susu, tapi hanya 3 kali dan itu pun hanya 80 mili. Nah, apakah setelah diberi air susu itu berlaku hukum mahram kepada ibu angkatnya karena telah disusui oleh adik angkatnya tadi? Dan apakah dalam Islam dibenarkan mengangkat anak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa kisah Salim ini
dikatakan oleh para ulama waqi'atu ain, yaitu yang disebut dengan hikayatul hal, hikayatul fi'l. Maka ya waqi'atu ain itulah umumlah, tidak bisa diumumkan untuk orang lain. Sehingga yang sahih wallahu alam bahwa kisah itu khusus untuk kejadian itu saja dan untuk sahabat itu saja, tidak berlaku untuk orang lain. Ya, maka dari itu tidak boleh ya bagi kita kemudian mengangkat anak yang sudah 7 tahun kemudian memberikan air susu, maka tetap tidak menjadi anak susu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya bahwasanya susuan itu diberikan batasan sampai 2 tahun. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa? Dengan Eko daerah Lumajang. Nah, silakan Eko. Gini, saya tertarik, waktu itu ada orang bertanya begini. Kalau saling mertua itu saling menikah bisa nggak, Ustaz? Umpama seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, nah orang tua mereka itu sama-sama salah satunya tidak ada. Iya. Ya, jadi mengerti, Ustaz ya. Nah, terus lihat bagaimana nasibnya seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil, meninggal gitu. Ini yang kedua. Iya, Ustaz. Ini pertanyaan kedua antum? Iya, bisa kedua, Ustaz. Iya. Satu aja cukup, Pak. Oh iya. Jazakallah khairan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada larangan seperti itu. Yang dilarang adalah seorang suami menikahi ibu daripada istrinya. Demikian pula seorang istri haram menikah dengan ayah dari suaminya. Adapun apabila ayah daripada suami menikah dengan ibu dari istri, maka itu diperbolehkan. Ya, karena tidak ada larangan dalam syariat dan mereka pun juga bukan mahram. Allahu a'lam. Baik. Nah, selanjutnya masih dari penelpon kami akan berikan kesempatan untuk yang ketiga di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Nah, terputus. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Kami berikan di nomor 0218236543. Assalamualaikum. Nah, masih terputus. Kami berikan kesempatan untuk yang berikut. Datang pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang istri yang meminta cerai sama suaminya karena alasan tidak menyukainya, sedangkan suami tidak mau mentalak atau menceraikan istrinya tersebut, kemudian istri tersebut memproses perceraian tanpa ada persetujuan dari suaminya dan kemudian melakukan pernikahan dengan orang atau laki-laki yang menjadi pilihannya. Mohon penjelasannya akan hal ini, Ustaz. Akhal Islam, apabila seorang wanita merasa tidak suka terhadap suaminya, kemudian dia minta cerai, kemudian dia khulu dengan misalnya melaporkannya kepada hakim atau penguasa, kemudian hakim dia memberikan hukuman atau memutuskan untuk memisahkan antara keduanya, maka seperti ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ya, di mana di zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, aku tidak mencela ia dalam agamanya, akan tetapi aku takut kufur dalam Islam. Artinya aku takut aku menjadi kafir atau aku jatuh kepada kekufuran, yaitu dengan maksudnya kufur di sini itu kufur kepada suami. Ya, karena disebutkan bahwa ternyata dia tidak mencintai suaminya sama sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, "Aturuddina hadiqatahu, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang pernah diberikan oleh suamimu kepada dirimu?" Maka kemudian wanita itu berkata, "Mau, hai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun memisahkan antara keduanya. Jadi apabila mahkamah atau misalnya pengadilan agama, pengadilan mengatakan dipisah antara keduanya,
maka pada waktu itu sah. Itu disebut dengan khulu, dengan syarat si wanita mengembalikan mahar yang pernah diberikan oleh si suami kepada dirinya tersebut. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali ada pertanyaan umum Syita di Jakarta. Ustadz, bagaimanakah jika seorang istri telah berjanji kepada suaminya yang sudah meninggal untuk tidak menikah kembali? Apakah hal ini diperbolehkan? Demikian Ustadz. Jazakallah khair. Ikhwatal Islam, hendaklah seseorang berjanji itu dengan sesuatu yang sanggup ia lakukan. Iya. Jangan ia kemudian menyiksa dirinya sendiri. Karena ya seorang wanita ketika bersumpah tak akan menikah setelah ia meninggal suaminya. Ya. Justru dikhawatirkan malah dia tidak mampu menahan syahwatnya setelah itu. Ya, dikhawatirkan malah jatuh kepada zina. Ya, dia tidak tahu barangkali ya dia akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada suami yang pertama. Dia akan mendapatkan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, maka dari itu ya yang lebih baiknya tidak seorang wanita tidak melakukan janji ataupun sumpah demikian, karena sebetulnya itu sama saja menyusahkan dirinya sendiri. Allahu a'lam. Nah, kemudian dari saudari Afifah di Bekasi, Ustadz, bagaimanakah apabila ada seorang wanita yang nikah siri dalam hal ini, kemudian suaminya meninggalkannya karena sudah tidak menyukainya, kemudian setelah itu ada laki-laki yang bersedia untuk menikahinya melalui pernikahan resmi lewat KUA, sedangkan suami akhwat tersebut atau wanita tersebut meninggalkannya tanpa ada perceraian di dalamnya. Bolehkah bagi wanita ini menikah kembali? Lalu bagaimanakah status hubungan dengan suaminya yang sudah mengkhianati dan meninggalkannya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan nikah siri di sini? Apabila yang dimaksud dengan nikah siri di sini artinya menikah dengan tanpa wali, ya, dan dua saksi, tidak pula dipenuhi ya syarat-syarat pernikahan yang lain, maka tidak sah pernikahan itu. Dan selama itu dia berzina. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri di sini artinya tidak lapor ke KUA, ya, sebatas dia menikah, tapi semua syarat-syaratnya dipenuhi, demikian pula diumumkan pernikahannya dengan adanya walimah, maka pada waktu itu sah. Ya, maka pada waktu ketika si suami meninggalkan istrinya, ya, sudah lebih dari 2 tahun misalnya, si suami juga ya menjadikannya si wanita terkatung-katung mu'allaqah, maka ini jelas zalim. Allahu a'lam. Adapun tentang masalah apakah dia kemudian menikah dengan laki-laki lain, ya padahal si suami meninggalkan itu tanpa ada perkataan cerai atau talak, kita melihat dari sisi keadaan dan qarinah-qarinah yang menunjukkan. Sebab terkadang si suami meninggalkan istri walaupun dengan tanpa kata cerai, ya, tapi ketika ia tinggalkan begitu saja, ya itu ya terkadang menjadi qarinah atau penguat bahwa memang si laki-laki itu ingin mencerainya dan meninggalkan si perempuan itu. Ya, walaupun ya tidak diucapkan, akan tetapi dari sisi dia meninggalkan sisi istrinya ya bertahun-tahun sehingga menzaliminya, tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin, maka pada waktu itu Allahu a'lam ya dilihat daripada qarinah-qarinahnya ya dianggap itu cerai. Ya, dan menunggu kemudian iddah ya selama 3 kali bersih, lalu boleh menikah dengan laki-laki lain. Allahu a'lam. Nah, masih dari pesan singkat dari Abu Rumaiso di Beji Depok dan Abu Nisrin di Bogor yang bertanya, Ustaz tadi menyebutkan bahwasanya bibi adalah mahram sementara. Apakah dalam hal ini boleh berjabat tangan dengan bibi istri tersebut? Demikian, Ustaz. Iya, bibi istri bukan bibi kita. Nah, adapun bibi kita jelas haram selama-lamanya. Nah. Adapun bibi istri maka itu mahram sementara. Kata-kata mahram sementara ini ya harus kita fahami bahwa dia tidak boleh dinikahi.
bukan berarti kita boleh berjabat tangan, boleh melihat auratnya, tidak. Karena beda antara mahram yang selamanya dengan mahram sementara. Ya, seperti misalnya istri orang lain tidak boleh kita menikahi, dia mahram sementara. Artinya haram dinikahi sementara. Tapi apakah boleh kita berjabat tangan dengannya? Apakah boleh kita melihat auratnya? Jelas tidak boleh. Ya, demikian pula ya adik daripada istri. Ya, dia tidak boleh kita nikahi selama ya istri kita menjadi istri kita. Maka dari itu bukan berarti kemudian tidak boleh dinikahi di sini seorang suami boleh berdua-duaan dengan adik istrinya. Ini karena Rasulullah SAW bersabda, ya, alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian. Artinya banyak orang ya tidak sadar kalau ipar itu ternyata berbahaya. Ya, berapa banyak akhirnya ipar ya berzina dengan iparnya. Maka dari itu ya kata-kata mahram di sini jangan engkau fahami ya maksudnya mahram di sini artinya boleh kita berjabat tangan. Berbeda dengan mahram yang sifatnya abadal abidin selama-lamanya. Maka boleh berjabat tangan ya atau melihat aurat sekadar yang biasa terlihat seperti rambutnya. Demikian pula betisnya. Allahu a'lam. Selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat di 0218236543. Ada Ummu Amir di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bu. Ustaz, saya mau tanya. Anak punya keluarga ya. Ibunya menikah dengan saudara sesusuan. Tapi menunggu anaknya besar dulu sudah SMA ya, baru tahu bahwa itu tidak boleh menikah seperti itu. Hukumnya dalam Islam bagaimana, Ustaz? Nah. Terus yang kedua itu anaknya lahirnya kupingnya agak cacat gitu, apakah itu bisa disebut teguran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki yang menikah di zaman Rasulullah SAW dengan seorang perempuan. Setelah menikah datanglah wanita hitam dan berkata, sesungguhnya kalian berdua aku telah menyusui kalian. Kemudian datanglah si laki-laki ini ke kota Madinah dan menceritakan perihal kejadian itu. Kata Rasulullah, bagaimana lagi? Sudah dikatakan. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan istrinya. Maka ya walaupun dia sudah punya anak, dia sudah SMA, setelah itu baru tahu kalau ternyata dia saudara sepersusuan dan itu tidak boleh. Maka wajib dipisahkan. Ya wajib dipisahkan. Adapun kemudian anaknya yang mengenai masalah kupingnya yang punya cacat, apakah disebut teguran? Kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu ya. Yang jelas masalah seperti itu tidak kita sambung-sambungkan dengan hal-hal seperti itu karena ini masalah yang sifatnya gaib. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Soleh. Ya, di mana Pak Soleh? Tangerang. Nah, silakan. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ana mau tanya, kalau orang menjual mas kawin atau mahar itu hukumnya gimana Ustaz? Karena yang menjual siapa Pak? Kenapa? Yang menjualnya siapa? Suaminya apa istrinya? Suaminya, tapi atas kesepakatan berdua gitu. Gitu. Ya. Itu saja, akhi. Nah. Ya, apabila istri ya ridho dan setuju apabila mahar yang pernah diberikan oleh suaminya untuk dijual, maka ini namanya hibah. Maka diperbolehkan. Ya tidak mengapa seorang suami untuk menjual mahar daripada istrinya dengan kesepakatan atau dengan keridhaan dari si istri. Kenapa? Karena mahar itu sudah jadi milik si istri. Maka pemilik ya boleh memberikan kepada siapa saja yang dia sukai. Allahu a'lam. Kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak, dari mana Pak? Dari Pak Bambang Cempaka Putih. Silakan Pak Bambang. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Ustaz, ini ada suatu kejadian. Seorang Evan kita menikahkan adik perempuannya. Nah, karena Evan ini menikahkan adik perempuannya tidak disetujui oleh orang tuanya, ibunya utamanya. Tapi adik perempuannya ini sudah minta restu sama ibunya. Namun ibunya belum ngasih restu.
Bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita perhatikan, pertama bahwa yang berhak menikahkan seorang wanita adalah walinya dari laki-laki. Ya, maka ibu dari wanita tidak berhak menikahkan. Maka apabila walinya yang laki-laki, ayahnya, kalau ayahnya tidak ada, atau kakaknya atau adiknya, ya, menikahkan saudarinya, maka sah. Ya. Yang kedua, berusahalah untuk mencari keridhaan seorang ibu. Karena walaupun bagaimana seorang ibu mempunyai hak yang harus kita junjung tinggi. Ya. Allahumma kecuali kalau sebab si ibu menolak itu karena alasannya tidak syar'i. Ya, dan kalau memang ternyata alasannya sangat tidak syar'i, ya karena misalnya sifatnya duniawi ataupun yang lainnya, maka ya tidak mengapa tidak diperturutkan. Yang jelas wali dari laki-laki itu telah menikahkan atau telah mempersetujui dan menikahkannya. Ini yang jelas ya berusahalah ya untuk meridhokan seorang ibu. Ya jangan sampai kemudian karena ketidakridhoan ibu akhirnya kemudian menyebabkan pernikahan daripada si wanita itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali yang berikut dari Ummu Hanif di Mampang, Jakarta Selatan. Ustaz, saya mempunyai teman yang sedang hamil 4 bulan. Lalu si suami teman saya tersebut mengatakan bahwa jika teman saya ini melahirkan maka jatuh talak 3 atas dirinya. Apakah talak tersebut hukumnya dibenarkan atau sah, Ustaz? Apabila suami berkata kepada istrinya, atau berkata, ya apabila istriku melahirkan maka jatuh talak 3, maka yang sahih dan yang rajih hanya jatuh talak 1 saja. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas adalah talak 3 dengan sekali ucapan dan sekali waktu di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar, dan 2 tahun pertama dari kekhilafan Umar itu dianggap sebagai talak 1. Kemudian di zaman Umar ketika orang-orang mudah mengucapkan kata cerai dan talak, maka Umar pun menjadikan talak 3 sekaligus dijadikan 3. Maka dari itu yang rajih, yang sahih bahwa talak 3 yang diucapkan sekaligus itu jatuhnya 1 saja. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali dari pendengar kita dari Abu Khairul di Cikarang. Ustaz, apakah dibolehkan jika suami menikahi adik tiri seayah istrinya karena istrinya tersebut sudah meninggal dan anak-anaknya itu hanya mau dengan bibinya tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Menikahi adik tiri seayah istrinya. Adik tiri seayah istrinya. Maksudnya saya belum paham. Mungkin bibi dari istrinya atau adik dari istrinya tersebut, tapi saudara tiri begitu, Ustaz. Adik tiri dari istrinya. Oh, berarti istrinya itu punya ayah. Nah, kemudian punya ayah, kemudian punya anak. Ayah punya anak, ayah punya istri. Nah, istrinya itu punya anak. Iya kan? Nah, yang kemudian istrinya punya anak dan menjadilah dia saudara anak tiri daripada bapaknya. Maka boleh, ya tidak mengapa, karena anak itu bukan dari air ayahnya, tapi dari air lelaki lain. Ya, maka tidak mengapa dia menikahi wanita itu. Allahu a'lam. Nah, dari pesan singkat kembali dari saudara Abdurrahman di Bekasi. Ustadz, saya dan istri saya menikahkan adik saya, ikhwan, kemudian adik istri saya, akhwat. Saya menikahkan mereka dikarenakan adik saya dan adik istri saya tersebut sama-sama cerai atau sudah janda dan duda. Bagaimanakah hukum pernikahan mereka? Jazakallah khair. Adik suami dengan adik istri. Nah, kalau misalnya keadaannya seperti itu, tidak disebut dengan nikah syighar.
Karena nikah syigor itu, seseorang berkata kepada temannya, nikahkan aku dengan anakmu, aku akan nikahkan kamu dengan anakku. Adapun ini tidak, di mana suami istri sudah menikah, kemudian adik dari suami kemudian jadi janda misalnya, dan adik daripada istri sudah jadi duda, kemudian dinikahkan dan dipertemukan, maka itu tidak apa-apa. Allahu a'lam. Nah, masih dari pesan singkat kembali, Ustadz, bagaimanakah hukumnya orang tua yang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya, Ustadz? Maka itu dikembalikan kepada si wanita. Si wanita berhak untuk membatalkan pernikahan dan berhak mempunyai untuk menolak pernikahan. Sebutkan dalam hadis bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah bahwasanya ayahnya ia memaksa dia untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya. Maka Rasulullah SAW memberikan hak fasakh, ia membatalkan nikah kepada si wanita tersebut. Karena ini kezaliman, dan kezaliman dalam Islam itu ya perkara yang dibenci. Maka seorang wanita tidak boleh dan tidak sah ya dinikahkan dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Abu Hakim, Tangerang, Ciledug. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Fika barakallah. Ustaz, ana mau tanya, Ustaz. Apakah sikap orang tua ketika seorang anak perempuan dia ingin minta dinikahkan kepada seorang pria pilihannya. Namun orang tuanya ini melihat dari sisi akidah belum memenuhi syarat apa yang memang diinginkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu sikap orang tua ini dibenarkan atau tidak, Ustaz? Iya. Setelah diadakan dialog dengan calon prianya ini, memang ternyata dari sisi akidahnya belum terlihat, Ustaz. Mungkin Bapak bisa melihat yang pertama, Pak. Apakah si pemuda yang diinginkan oleh anak ini, anak wanita itu, seorang yang insya Allah mudah-mudahan bisa dibawa kepada kebenaran. Iya. Dan mudah kita untuk memberikan kepadanya pengetahuan tentang keislaman. Maka ya seperti ini tidak mengapa. Ya kalau ternyata si anak wanita tersebut, kalau kita tidak nikahkan dengan laki-laki itu menyebabkan si anak tersebut akhirnya ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, atau ya kawin lari ataupun yang lainnya. Kalau ternyata mudaratnya besar. Sebetulnya ya masalah menikahkan wanita dengan seorang laki-laki, seorang wali pun punya hak. Dalam artian seorang wali, seorang ayah ya harus berusaha untuk memberikan kepada anak wanitanya itu seorang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya. Maka kalau ternyata dia melihat ya tentunya seorang laki-laki atau seorang ayah ya dengan pandangannya yang cermat dan kehati-hatiannya, setelah melihat tampaknya orang ini, pemuda ini sulit sekali untuk dibawa kepada kebenaran, bahkan barangkali syubhatnya banyak sekali, maka dia berhak untuk melarang anaknya menikah dengan pemuda tersebut. Dan ya berusahalah untuk memberikan pengertian kepada anaknya tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Ya dengan dinasihati secara lemah lembut, ya dengan diberikan pandangan-pandangan, ya supaya dia mengetahui ya tentang hakikat daripada kenapa dia menolak ya pemuda yang dia inginkan tersebut. Nah, ini wallahu alam, ini tidak mengapa ya si ayah tidak mau atau menolak ya karena adanya hal-hal yang dia tidak suka di dalam masalah agamanya. Masih dari penelpon, kami angkat pertanyaan dari Ibu Budi di Klender, Jakarta Timur. Terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kembali di 0218236543. Kami angkat untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, Ibu? Dari Ibu Abdul di Bekasi. Silakan. Pak Ustadz, saya punya ayah.
sebelumnya ayah saya pernah menikah, dan dalam pernikahan itu ayah saya menceraikan istrinya karena dianggap berselingkuh dan hamil dan menceraikannya. Sekarang ini anak itu sudah meninggal dan ayah saya tetap tidak mau mengakui kalau dia itu anaknya. Bagaimanakah saya harus mensikapinya dan bagaimana hak waris dari anak tersebut? Anak tersebut anak laki-laki dan sudah menikah dan sudah mempunyai anak seorang perempuan. Yang lebih bagusnya lagi ya, si anak tersebut diperiksa dan dicek secara kesehatan atau secara kedokteran, ya, dari sisi darahnya dan ininya, apakah ada kemiripan dengan bapaknya atau tidak. Kalau ternyata para dokter menyatakan menyatakan bahwasanya ini memang anaknya, anak dia, tes DNA saja sekarang. Ya, tes DNA dan itu bisa dilakukan. Maka seperti itu, ya, dengan tes-tes seperti itu, walaupun si ayah tidak mengakuinya, sebab ini sebatas tuduhan, yang tuduhan-tuduhan yang tidak berbukti, sebatas suudzon dan yang lainnya, tidak bisa dijadikan hujah. Maka setelah dites secara DNA ternyata memang itu anaknya dia, adanya kesamaan-kesamaan dan yang lainnya, maka tetap berlaku hukum waris walaupun si ayah tidak mengakui anaknya. Allahu a'lam. Nah, kami angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan tentang perwalian Ustaz ya. Jadi saya adalah anak pertama, anak laki-laki dan dari pernikahan yang pertama Ustaz ya. Terus setelah saya berumur 2 tahun, bapak saya meninggal. Terus ibu saya menikah lagi dengan sekarang memiliki 4 orang anak wanita. Terus apakah saya bisa menjadi wali dari adik-adik saya dari yang seibu itu? Iya. Jadi tidak seayah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya bahwa saudari kita itu saudari seibu ya, atau saudari seibu ya, betul. Ya, beda. Iya. Maka saudari seibu itu masih mahram kita. Ya, karena masih dari satu darah dengan kita, karena ia berasal dari darah ibu kita. Maka bapak boleh menjadi wali buat mereka. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ustaz, saya seorang muslimah yang memiliki 3 saudara sesusuan yang kesemuanya itu adalah sepupu saya, Ustaz. Apakah dengan demikian mereka juga adalah mahram bagi saya dan boleh bagi mereka untuk menemani perjalanan safar saya, demikian? Ya, jelas. Ya, walaupun sepupu itu bukan mahram, tapi ketika adanya ikatan susuan dan menjadi saudara sepersusuan, maka menjadi mahram selama-lamanya. Maka ya, saudara itu boleh menemani kita dalam safar. Dia menjadi mahram kita. Allahu a'lam. Nah, dari Abu Salman di Bantar Gebang, Ustaz, bagaimanakah hukum seorang laki-laki yang tidak mencerai, tidak pula menafkahi lahir dan batin selama 3 tahun, tapi kemudian rujuk kembali tanpa sebelum istri? Bagaimana? Nah, kemudian setelah 3 tahun datang kembali dan ingin rujuk kembali, bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang jelas ya, seorang laki-laki yang meninggalkan istrinya 3 tahun berturut-turut, ya, dan kita kembalikan kepada uruf daerah tersebut, bahwa apabila misalnya seorang laki-laki ya sudah berturut-turut dalam beberapa tahun tidak memberikan ya nafkah, ya, dan uruf tersebut menghukumi bahwa itu dihukumi cerai, maka hendaknya dia menikah kembali dengan mahar baru dan ya akad baru. Itu lebih berhati-hati. Lebih dia meninggalkan istrinya dengan tanpa diberikan nafkah dan yang lain, itu jelas kezaliman kepada si istri tersebut. Ya, Allahu a'lam. Nah, berikutnya dari pendengar kita di Jakarta Timur, Ustaz, dalam satu hadis disebutkan bahwasanya banyak di antara penghuni neraka isinya adalah wanita, dikarenakan kufur terhadap suami-suami mereka. Mohon nasihat Ustaz untuk kaum wanita secara khusus untuk hal ini. Tentunya ya, ini merupakan cambuk
untuk para istri untuk senantiasa berusaha untuk sabar ya di dalam kehidupan berumah tangga. Seorang suami bukan malaikat, seorang suami juga bukan seorang nabi yang tidak pernah salah. Seorang suami adalah manusia biasa yang ya dia punya kelebihan, dia pun punya kekurangan. Ya Rasulullah SAW bersabda, la yakrahu mu'minun mu'minah fa in kariha minha khuluqan wa radiya minha akhar. Janganlah seseorang membenci pasangannya jika dia tidak suka satu akhlak, dia masih suka kepada akhlak yang lain. Karena tak ada gading yang tak retak, maka dari itu ya pengertian saling mengerti di dalam rumah tangga memang sangat penting sekali. Terutama seorang wanita ya berusaha untuk sabar dan menahan hawa nafsunya. Ya, berusahalah dia untuk mencari keridhaan suaminya, karena itu adalah merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Ya, Rasulullah bersabda kepada seorang sahabiat, ya lihatlah bagaimana posisimu di mata suamimu. Ya, fa inna ma huwa jannatuki aw naruki, sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Maka ya, yang harus dilakukan oleh seorang istri yang pertama adalah ridha, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, artinya betul-betul ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah semata. Dia melaksanakan hak-hak suaminya tersebut ya semata-mata ingin mendapatkan pahala yang besar. Dia memandang suaminya ini sebagai sarana dia untuk menuju neraka atau surga. Maka dia berusaha berlomba ya bagaimana caranya dia mendapatkan surga melalui suaminya tersebut, itu dengan cara memenuhi hak-haknya walaupun si suami tidak memenuhi hak dirinya. Kesabaran adalah merupakan pemberian Allah yang paling luas. Ya, Rasulullah bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Ya, kata Rasulullah, siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Dan tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, seorang istri ya memang terkadang ada waktu-waktu ya di mana si istri tersebut emosinya naik. Waktu-waktu ya tidak stabil emosinya, apalagi ketika haid, apalagi ketika mengandung. Ya, maka pada waktu itu dia berusahalah sekuat tenaga untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan emosinya. Ya, dan ingatlah betapa besarnya ya pahala orang yang bisa menahan emosinya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang merasa takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya orang-orang yang mampu untuk marah tapi dia berusaha untuk menahannya, maka subhanallah diberikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kita berusaha juga seorang istri untuk melihat bagaimana ya istri-istri Rasulullah, bagaimana istri-istri yang telah menjadi tauladan kita di dalam kehidupan. Ya, bagaimana kesabaran mereka menghadapi suaminya. Memang ya setiap rumah tangga tidak lepas dari percekcokan, tidak lepas dari perkelahian, ya. Sebagaimana halnya juga rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, untuk menghindar atau untuk menjadikan rumah tangga yang sepi daripada percekcokan amat sulit sekali. Akan tetapi ya orang yang paling baik adalah orang yang bisa menahan diri ketika terjadi ya percekcokan tersebut. Ya. Allahu a'lam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan. Seorang suami diberikan kekuatan untuk bersabar menghadapi istrinya dan terus ikhlas ya melaksanakan hak-hak istrinya. Demikian pula kita mohon kepada Allah supaya seorang istri bisa bersabar menghadapi kekurangan suaminya ya dan sikapnya yang tidak dia sukai
Ya, tentunya semuanya dengan keikhlasan dan mengharapkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali yang datang dari saudara Mugi di Ciledug, Tangerang. Ustadz, apabila ada penuntut ilmu yang dia datang ke negeri kafir, kemudian dia takut zina atau takut akan fitnah syahwat, kemudian dia menikah dengan niat setelah selesai belajar dan pulang ke Indonesia, dia pun akan mencerai istrinya tersebut. Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, akhi, kenapa harus berniat mencerai seorang hamba Allah? Ya, dan dia pun seorang muslimah yang butuh kepada kasih sayang. Kenapa kamu tidak bawa saja ke negeri kamu? Ya, engkau menikah dengan wanita muslimah di negeri itu. Ya. Kemudian setelah itu engkau bawa ia ke negeri kamu. Berikan kepadanya kasih sayang dan cinta kasih. Jangan hanya sebatas kemudian menyelesaikan syahwat saja. Bagaimana kiranya kalau misalnya anakmu dilakukan seperti itu oleh orang lain? Ridhokah engkau anakmu ya setelah dinikahi 2 tahun ditinggalkan begitu saja? Ya, siapa hati orang tua yang tidak sakit hatinya yang melihat anaknya dilukai seperti itu? Ya, akhi, ya, setiap manusia pasti punya fitrah, tidak akan mau seperti itu. Maka dari itu, ya, engkau menikah di sana dan menikahi wanita yang muslimah baik-baik juga di sana. Yang engkau bawalah kemana? Ke negerimu. Ya, hiduplah rumah tangga baik-baik dengannya selama dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama dia tidak melakukan nusyuz. Ya, Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Ada Bapak Zaid di Kuitang, Jakarta Pusat. Kami persilakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, apakah anak yang lahir di luar pernikahan boleh dinikahi oleh saudara bapaknya? Iya, itu saja. Ya, nah, silakan Ustaz. Allah a'lam. Atau. Nah, masih dari penelpon, ada 5 menit terakhir waktu kita untuk kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan di 0218236543 dan kami angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Ini dari Ibu Ratna dari Tebet, Pak. Silakan Ibu Ratna. Ya, saya mau menanyakan masalah hukum pernikahan anak tiri ayah saya. Jadi ayah saya kawin dengan perempuan yang membawa anak. Pada saat anak mohon maaf Ibu Ratna, ada feedback, mohon dikecilkan radionya Ibu. Mohon, nah silakan. Ya. Lalu ketika anak itu menikah, di undangan itu ditulis itu anak dari ayah saya dengan istrinya yang kedua itu, Ustaz. Saya merasakan ini sebagai ada suatu kezaliman, kemungkaran, sehingga saya tidak menghadirinya itu. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Dia mengakui bahwa itu anak saya di dalam undangan itu. Begitu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menisbatkan diri kepada selain ayahnya, ayah kandungnya, itu termasuk ya perangai jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang menisbatkan selain anaknya kepada dirinya. Ya, Allah berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah." Panggillah mereka kepada bapak-bapak kandung mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menisbatkan kepada selain bapaknya, seperti dia menisbatkan kepada bapak tirinya, atau bapak tirinya menisbatkan anak tirinya kepada dirinya, ini jelas kezaliman dalam Islam. Ya, ini jelas melanggar syariat Islam. Bahkan itu termasuk perkara perangai jahiliyah. Adapun kemudian ibu tidak mau datang, ya karena mengingkari kemungkaran seperti itu, tidak apa-apa. Karena ya kemungkaran harus kita ingkari. Ya barangkali dengan ibu tidak datang, dia mau ingat. Barangkali kita tidak mau datang, dia akan bertanya kenapa tidak mau datang. Ya kita ingatkan bahwa itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Allahu a'lam. Baik. Berikut masih dari penelpon, ada Ummu Zahra di Jakarta Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan ke inti pertanyaannya Ibu.
Ustaz, kalau seorang istri pergi keluar rumah bersama suami, apakah boleh bersolek? Tapi bersoleknya yang sekedarnya aja gitu. Iya, itu saja. Nah. Terus kalau misalnya malam gitu, pakai baju tidurnya yang misalnya nggak ada lengannya gitu, apa boleh? Itu ya, aja Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila si istri keluar dengan suami, apakah boleh bersolek? Apa yang dimaksud dengan bersolek di sini? Apabila bersolek di sini artinya memakai lipstik yang menyebabkan laki-laki lain ya bisa melihat dan tertarik kepada dirinya, ini jelas haram. Karena ini tabarruj. Ya. Dia harus menjaga perasaan suaminya. Kenapa banyak sekali ya di zaman ini istri-istri apabila di rumah dia tidak memelihara ya kondisinya, tapi kalau sudah keluar masya Allah bersolek. Ya, seakan dia ingin diperhatikan oleh laki-laki lain, sehingga perbuatan dia seperti pelacur, pezina, na'udzubillah. Maka ya bersolek, yaitu mempercantik diri ketika keluar dengan suami. Ya, sebatas supaya untuk supaya laki-laki lain bisa melihat dirinya atau yang lainnya, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, maka hendaklah seorang wanita ya keluar tanpa tabarruj. Bukan berarti ya badannya tidak dihilangkan baunya, tidak. Tetap dihilangkan baunya. Ya, berpakaian dengan pakaian yang rapih, tidak kumal, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, ya. Tapi kemudian bersolek dengan memakai pakaian warna-warni yang mencolok atau ya lipstik ataupun bedak yang menjadikan laki-laki semakin tertarik dan jatuh hati kepadanya, jelas ini perkara yang tidak dibenarkan. Ya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menjaga perasaan suaminya tersebut. Dan seorang suami yang membiarkan istrinya ia bersolek ya begitu indahnya, kemudian dia bangga ya laki-laki melihat ya istrinya yang cantik, hakikatnya dia dayyuth. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayyuth, ya tidak masuk surga dayyuth, ya wanita yaitu laki-laki atau suami-suami yang tidak mempunyai kecemburuan terhadap istrinya itu. Ya Allahu alam, saya kira cukup. Satu pertanyaan, ada Bapak Muhammad yang sudah masuk melalui telepon saja di perjalanan saat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada seorang akhwat yang bapaknya kebetulan waktu menikah dengan ibunya itu ingin dia kafir, tetapi menikahnya sepertinya ingin menikahi ibunya saja yang seorang muslim. Iya. Nah, kemudian tapi dia masuk Islam nggak Pak? Mengucapkan syahadat. Iya. Nikahnya itu nikah muslim. Nah, kemudian ketika besar ada percekcokan dengan ibunya, dan si akhwat ini mau menikah sebenarnya. Si bapak ini tidak melakukan sholat wajib maupun Jumat maupun puasa Ramadan. Nah, status bapaknya ini bagaimana Ustaz ketika akhwat ini mau menikah? Iya. Apakah dia boleh menikahkan anaknya tersebut? Bisa menjadi wali. Iya, bisa menjadi walinya atau tidak? Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mengetahui dari qarinah-qarinah menunjukkan bahwa dia mengkufur, karena orang yang tidak mau sholat, tidak puasa, tidak Jumatan dan yang lainnya, dia sama sekali tidak beramal, itu akan menunjukkan tidak adanya iman dalam hatinya. Dia masuk Islam barangkali ada tujuan tertentu, di mana ya dia dihukumi sebagai orang-orang munafikin, memperlihatkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Maka yang lebih baik, maka si wanita itu tidak diwalikan oleh ayahnya. Karena kalau kita melihat qarinah-qarinah tadi, tampak dia masih kafir dan belum dihukumi sebagai seorang muslim. Lebih dia tidak sholat sama sekali, tidak sholat Jumat, tidak pula puasa Ramadan, ya tidak pula beramal amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka lebih baik dia dinikahkan oleh pamannya yang muslim ataupun wali hakim bila tidak ada wali. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian kita untuk kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dari pembahasan Kitabun Nikah. Semoga bermanfaat, dan nantikan pembahasan dari Kitabun Nikah ini di kesempatan hari Ahad depan insyaallah taala. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Anda yang telah mengirimkan begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan keseluruhannya. Semoga dari apa yang bisa kami sampaikan pertanyaannya mewakili pertanyaan Anda. Kemudian berikut ini ikhwatal Islam, saudaraku seiman, beberapa informasi kajian ilmiah yang bisa Anda agendakan untuk hari libur ini. Semoga bermanfaat, namun kami akan jeda terlebih dahulu dengan yang satu ini. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.